Baik, selamat datang di mata kuliah Ergonomi Industri. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan NIOSH Recommended Weight Limit and Lifting Equations. Coba perhatikan di gambar ini. Jadi aktivitas lifting atau pengangkatan adalah sesuatu yang sering kita lakukan. Jadi yang pertama kita harus memperhatikan postur apa yang benar, kemudian beban atau load yang diangkat itu seberapa berat, posisinya seperti apa, dan tentunya juga jarak atau perpindahannya. Nah, semua ini kalau misalkan dilakukan secara terus-menerus dengan postur yang salah, dengan load yang terlalu berat, posisi yang terlalu tidak seimbang atau membungkuk atau berputar atau uh, posisi yang tidak seharusnya dan juga jarak yang tinggi, jarak yang jauh, maka menimbulkan yang namanya musculoskeletal disorder. Musculoskeletal disorder ini disebut sebagai eh, gangguan otot atau rangka. Nah, kembali lagi ke NIOSH. NIOSH ini adalah National Institute for Occupational Safety and Health. Jadi gampangannya seperti uh, agensi yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja dari US atau Amerika. Dan ada dua standard guidebooks yang dikeluarkan oleh NIOSH. Yang pertama adalah Work Practice Guide to Manual Handling. Dan yang kedua adalah Application Manual for the Revised NIOSH Lifting Equations. NIOSH ini mengembangkan occupational lifting formula atau persamaan untuk mengangkat beban kerja, mengangkat objek kerja, yang mana juga diformulasikan menjadi recommended weight limit dan lifting index. Dan tentunya recommended weight limit atau RWL dan lifting index atau LI ini berpengaruh besar terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dengan demikian NIOSH lifting equations yang berupa RWL dan LI ini dapat digunakan sebagai risk assessment tool atau alat penilaian risiko yang terkait dengan manual material handling atau perpindahan material atau objek secara manual. Jadi NIOSH lifting equations ini bisa dipakai sebagai risk assessment tool atau alat penilaian risiko yang terkait dengan manual material handling atau perpindahan objek atau material secara manual. Dan sebagai follow up, nantinya akan dipakai sebagai usaha atau effort untuk memperbaiki misalkan berat atau beban yang diangkat itu seharusnya seberapa, kemudian jaraknya seberapa, dan juga posisi pengangkatannya harusnya seperti apa. Nah, tentunya NIOSH lifting equation ini nantinya juga bisa diaplikasikan di tempat kerja untuk aktivitas terkait dengan lifting and lowering task atau perpindahan secara vertikal. Dan lifting task ini juga dilakukan secara manual dengan menggunakan dua tangan. Dan seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ini menitik beratkan kepada vertically moving the object atau perpindahan secara vertikal tanpa adanya aktivitas atau bantuan secara mekanik. Ada beberapa recommendations, ada 11 yang terkait dengan NIOSH lifting equations. Yang pertama adalah smooth lifting, jadi tidak diperkenankan melakukan gerakan secara tiba-tiba. Kemudian object size itu diusahakan jaraknya itu 75 cm maksimum dari tubuh. Kemudian yang ketiga adalah postur. Posturnya diusahakan yang natural, tidak kaku. Kemudian yang keempat adalah coupling.
Coupling ini penanganan objek atau materialnya menggunakan diasumsikan lantainya itu adalah lantai yang tidak licin. Kemudian yang kelima adalah temperatur. Temperatur adalah yang favorable untuk aktivitas lifting. Jadi di sini mungkin antara 25 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian yang keenam adalah horizontal locations. Jadi ini adalah lokasi yang dihitung dari center of mass object ke kaki, titik tengah di kaki, atau menggunakan tubuh, titik tengah tubuh juga bisa. Kemudian vertical location ini adalah center of mass object ke lantai, jadi posisi benda atau objeknya sampai ke lantai. Kemudian yang kedelapan, vertical travel, ini adalah jarak atau perpindahan secara vertikal dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian frequency of lifting atau frekuensi aktivitas pengangkatan dihitung, yaitu berapa banyaknya lifting per menit. Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah asymmetry. Ini adalah sudut antara center of mass dari objek itu ke body's midline atau garis tengah tubuh. Dan yang terakhir adalah couplings of load. Jadi penanganan materialnya atau objeknya itu ada 3 hal atau 3 kategori, yaitu yang bagus, yang average, dan yang jelek. Nah, selanjutnya sebagai basis dari NIOSH. NIOSH ini sebenarnya memiliki 3 aturan atau 3 norma secara umum. Yang pertama adalah biomechanics, yang kedua adalah physiology, yang ketiga adalah psychophysics. Jadi biomechanics adalah di sini dijelaskan beban yang ada di ruas L5 dan S1 itu tidak boleh lebih dari 3.400 Newton. Nah, L5 S1 itu seperti ditunjukkan oleh gambar. Jadi ruas di tulang belakang yang paling ujung itu sangat kritis. Kemudian yang kedua terkait dengan fisiologi, itu diprediksikan konsumsi energinya itu tidak boleh melebihi 4,7 kilokalori per menit dengan durasi lifting selama 1 jam maksimum, dan objeknya yang dipindahkan tidak lebih dari 75 cm. Kemudian yang terakhir adalah psychophysics. Itu mengestimasikan berapa persen populasi yang bisa mengetahui bahwa barang yang akan dipindahkan ini adalah barang yang ringan atau barang yang berat. Diusahakan lebih dari 75%, baik pria maupun wanita, itu sudah memiliki subjektif estimates yang baik. Oke, terima kasih.